Pria ini bernama Yadi. Ia adalah warga Korea Selatan yang menghabiskan hidupnya di laut, menjadi seorang nelayan. Saat masa ekonomi di Korea Selatan sedang sulit, ia memutuskan untuk banyak menghabiskan waktu di laut karena jarang pulang. Istrinya sampai selingkuh, tapi ia tak marah dan berusaha memakluminya. Sejak saat itu, ia memutuskan untuk lebih banyak menghabiskan waktu di kapal kesayangannya. Bahkan ia mengundang beberapa temannya untuk datang ke kapal dan menghabiskan waktu bersama. Saat krisis ekonomi melanda, ia memutuskan untuk membantu para imigran gelap yang berniat untuk memasuki Korea Selatan. Malam harinya ia dapat panggilan dari Korea Utara yang meminta dibantu menyelundupkan banyak warganya ke Korea Selatan, menyebabkan kapal mengalami kerusakan dan mereka harus mengungsi ke kapal lain. Tapi sayangnya, wanita ini terjatuh ke dalam laut. Sementara itu Yadi tak bisa menyelamatkannya. Sementara Dewi, salah satu imigran gelap, sembunyi di dalam kabin. Pada suatu hari, polisi patroli laut datang untuk menggeledah kapal. Yadi menyuruh para imigran gelap bersembunyi di tangki ikan. Tapi satu orang menolak dengan alasan sudah membayar mahal. Yadi pun jadi geram. Ia memukuli provokator itu, lalu membuangnya ke tengah laut. Penumpang lain ketakutan. Setelah Yadi pergi, orang tadi diselamatkan, dan mereka semua sembunyi di tangki ikan yang bau. Yadi mencoba untuk menyogok petugas patroli, tapi petugas itu bersikeras untuk. Yadi pun geram, ia pun mengancam petugas patroli itu untuk mengambil uang darinya dan segera pergi dari kapal itu. Karena ketakutan ia pun pergi. Saat tangki ikan dibuka, orang-orang di sana kehabisan napas. Rupanya pendinginnya rusak, menyebabkan banyak orang meninggal. Rupanya pendingin rusak akibat ulah Dewi. Namun tak ada yang tahu. Melihat banyak yang meninggal dan masih ada yang hidup, Yadi tak langsung menolongnya. Ia malah kembali menutup tangki. Ketika semua orang mati, Yadi menyuruh bawahannya melenyapkan semua dokumen para imigran gelap. Semua dokumen dibakar. Lalu Yadi mencontohkan cara memotong tubuh mayat untuk dibuang ke laut dan menyuruh semua anak buahnya melakukan hal yang sama. Tapi kejadian itu disaksikan oleh Dewi, seorang imigran gelap yang selamat karena bersembunyi. Bawahan Yadi berkhianat. Ia menyimpan beberapa dokumen untuk dilaporkan ke patroli laut. Tentu saja Yadi tak terima dan langsung membunuhnya. Lagi-lagi Dewi jadi saksi bisu. Setelah pembunuhan itu, Yadi membuang mayat itu ke tengah laut. Lalu setelah itu, para awak kapal memutuskan untuk bermain kartu bersama. Namun ada satu rekan mereka yang belum datang. Saat pencarian, Dewi ditemukan. Namun Dede melindunginya, memohon pada temannya untuk tutup mulut. Lalu mereka naik untuk main kartu. Tapi orang ini tak sabar. Ia memaksa Dewi menemani main kartu. Dede berkelahi dengannya. Mendengar keributan itu, Yadi pun datang dan mengetahui adanya Dewi. Dede memohon pada Yadi agar membiarkan Dewi hidup. Membuat Yadi marah dan memukulinya agar ia sadar dan bersiap membunuh Dewi. Dede jadi panik saat ia diserang oleh temannya sendiri karena menghalangi rencana Yadi membunuh Dewi. Rupanya Dede sudah jatuh cinta pada Dewi. Ia rela melakukan apapun untuk menyelamatkan nyawa pujaan hatinya. Ia pun melapor pada patroli laut, namun rekannya berusaha untuk menghentikannya. Akhirnya terjadilah perkelahian brutal. Rekannya yang lain berusaha untuk membawa Dewi menghadap pada Yadi. Dewi pun terpaksa membela diri sebisa mungkin. Lalu tak lama, Dede datang membantu dan membunuh rekannya itu. Lalu mereka berdua keluar dari sana. Dede berniat untuk membunuh Yadi demi menjaga Dewi, tapi Dede kalah kuat jika dibandingkan Yadi. Perkelahian mereka itu menyebabkan kapal rusak, mengalami kebocoran. Yadi berusaha untuk menghentikan kebocoran itu. Perlahan kapal itu mulai tenggelam. Yadi berusaha untuk menyelamatkan kapal kesayangannya sampai titik darah penghabisan. Sementara itu, Dede kabur bersama Dewi. Yadi sangat putus asa. Ia sadar akan kehilangan kapalnya. Tapi ia tak putus asa karena kapal itu adalah segalanya baginya. Ia melempar jangkar ke laut, namun kakinya terjerat. Ia terseret ke laut. Kapalnya mulai retak. Akhirnya ia pasrah, melepaskan kapalnya itu. Ia pun kehilangan semangat hidupnya dan memilih untuk tenggelam. Andai antara Dede dan Yadi ada yang mau mengalah, tragedi ini mungkin tidak terjadi.